Bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian di rumah, selamat malam, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa. Di minggu kedua, di bulan keluarga tahun 2020. Untuk mengawali persekutuan doa ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 60 bait 1 dan 3. Hai makhluk alam semesta. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami dari pagi hingga saat ini. Perkenankanlah kami bersama jemaat-Mu GKJ Boyolali hendak mengawali persekutuan doa dalam bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata hati kami untuk menerima sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, berilah kemampuan untuk berucap seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin hati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunilah dosa salah kami, pelanggaran-pelanggaran kami, tutur kata maupun doa kami yang tidak berkenan di hati Engkau. Inilah Tuhan doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Sebelum kita mendengar sabda firman ini, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian dari PKJ 127 bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ku tak lihat
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Lestari Rin Aryani. Monggo Bu. Terima kasih Bu Sugeng. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dan simpatisan yang saat ini bersama-sama dengan kami melaksanakan kegiatan persekutuan doa untuk bulan keluarga. Marilah pada malam hari ini kita membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 6 ayatnya yang ke-4. Yang demikianlah firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan yang ke-6, taat dan kasih. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat GKJ Boyolali dan para simpatisan yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, tangisan, dan kadang-kadang juga tertatih-tatih. Kadang-kadang akan sampaikah ini nanti? Namun demikian, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dalam kesulitan untuk menggapai impian, seluruh anggotanya tetap berusaha berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia dalam bahasa Yunani yang berarti terikat atau serasi atau sesuai. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Umumnya paduan suara terdiri dari 4 bagian, yaitu suara sopran, suara alto, suara tenor, dan suara bas. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter vokalnya masing-masing. Karakter yang berbeda, beragam, menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama. Dalam proses meraih tujuan bersama
dengan sukarela dan sukacita masing-masing anggota berlatih. Jika ada kesalahan, semua berusaha untuk satu, memperbaiki dan dikomunikasikan. Paling penting lagi, semua berusaha patuh pada pelatih dan taat pada dirigen. Jemaat yang terkasih, jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik. Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara, kerjasama. Semuanya menghadirkan keindahan. Mau memberi kesempatan bagi yang lain, masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirigen. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri-sendiri, sekalipun terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda-beda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan dalam keluarga itu. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 6 ayat yang keempat tadi. Kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, seorang istri tunduk kepada suami. Seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan anak mentaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Kasih suami kepada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri.
Nasihat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri melebihi apapun. Tapi hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama, di mana kita memperlakukan diri sendiri. Di sini jelaslah bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Jemaat yang terkasih, selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Yang demikian, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, dan mendidik mereka. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jelas? Belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain. Oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak ada suatu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang satu dengan yang lain. Mari Bu Sugeng untuk menambahkan. Amin. Dilanjutkan oleh Ibu Triaksi. Terima kasih Bu Rin telah menjelaskan firman yang pada malam hari ini dengan jelas. Firman hari ini oke banget, pas banget jika diterapkan di dalam keluarga, apalagi di dalam bulan keluarga ini ya Bu Rin ya. Tadi Bu Rin menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga itu diibaratkan dengan paduan suara, iya, yang terdiri dari berbagai suara, sopran, alto, tenor, bass. Namun semua suara ini memiliki peran masing-masing. Demikian juga di dalam keluarga ini ya Bu Rin ya. Betul. Di dalam keluarga ini mestinya juga ada berbagai anggota keluarga, ada bapak, ibu, anak, yang semuanya itu juga memiliki peran masing-masing yang juga berbeda. Iya. Lah, di sini dari peran yang berbeda itu saling melengkapi. Tapi semua anggota keluarga itu memiliki hak yang sama. Benar ya Bu Rin ya? Juga memiliki kewajiban. Kalau kewajiban ini mestinya tidak sama. Bapak dengan ibu dan anak-anak ini berbeda kewajibannya. Namun haknya sama. Lalu Bu Rin tadi juga menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga itu akan terjadi jika tidak ada pemaksaan, kalau Betul. tidak salah. Iya. Nah, tetapi ada juga di dalam keluarga-keluarga di luar kita itu sering ada pemaksaan kehendak pada anak. Sebagai contoh, bapaknya seorang hakim, menginginkan anaknya ini juga menjadi hakim, lalu memaksakan anak untuk kuliah yang
jurusan itu yaitu jurusan hukum. Nah, ini bagaimana Burin dengan apa yang telah dijelaskan Burin tadi? Tidak ada pemaksaan. Iya. Monggo Burin. Betul, Bu Sugeng. Jadi di sini perannya masing-masing, tetapi mempunyai kewajiban yang sama ya Bu. Sedangkan Iya. anak pun juga mempunyai kehendak yang sama dari dirinya sendiri. Jadi tidak harus dipaksakan oleh orang tuanya. Iya. Sesuai dengan karakter dari masing-masing anggota itu. Sehingga kalau karakternya anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing, yang unik atau unik itu akan terbangun. Terbentuklah anak-anak itu nanti sesuai dengan karakternya masing-masing. Tidak ada paksaan. Begitu Bu Sugeng. Iya. Tetapi takut akan Tuhan. Iya. Tidak dipaksa, tetapi takut, taat dengan dirigen kalau paduan suara, dengan pelatih kalau paduan suara. Tapi kalau firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Demikian Bu Sugeng. Bu Putri, maaf. Terima kasih. Berarti peran utama adalah Tuhan Allah. Iya. Ya Burin. Betul. Iya. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan akan kesuksesan di dalam keluarga itu. Terima kasih Burin atas penjelasannya, bertambah jelas bagaimana peran kita sebagai anggota keluarga. Nah Burin, saatnya kita untuk mempersembahkan milik kita kepada Tuhan yang saat ini kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 450. Yesus berada di tengah keluarga. Oh, maaf 451. Iya. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Untuk doa syafaat dan penutup kami serahkan kepada Ibu Rin, monggo. Ya, terima kasih Bu Triaksi. Mari kita tutup dengan doa. Doa syukur, doa syafaat dan doa untuk persembahan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu yang indah, yang menguatkan kami di dalam keluarga kami masing-masing di bulan keluarga ini, untuk menggugah kembali keharmonisan di dalam keluarga kami masing-masing. Meskipun di masa pandemi seperti ini Tuhan, tapi kami selalu Tuhan ingatkan keharmonisan dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga kami tidak lupa selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam keadaan apapun itu, kami tidak pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Sehingga ucap syukur kami kepadamu Tuhan selalu kami panjatkan setiap saat dan waktu. Saat ini Tuhan mengingatkan kembali di dalam kehidupan kami masing-masing, kehidupan berkeluarga yang unik, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Tetapi Tuhan, keharmonisan itu selalu Tuhan berikan di dalam keluarga kami, seperti berpaduan suara yang berbeda-beda suara tetapi menghasilkan suara yang indah. Demikian juga di dalam keluarga kami Tuhan. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada orang tua. Dalam satu keluarga yang berbeda-beda, yang beraneka ragam. Tetapi kami satu dalam Tuhan, satu takut akan Tuhan, dan satu taat kepada satu tujuan, yaitu Tuhan sendiri yang mengembalakan kami. Keharmonisan keluarga kami masing-masing terbentuk karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, di bulan keluarga ini kami serahkan ya Tuhan keluarga kami masing-masing yang masih di dalam keluarga yang belum bisa bersekutu untuk berkelompok atau di dalam satu kelompok masing-masing yang masih kita jalankan di rumah kami sendiri-sendiri Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menguatkan kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, ibadah kami setiap minggu, kegiatan kami doa sore setiap Rabu, dan pekan keluarga atau bulan keluarga boleh kami laksanakan di saat pandemi seperti ini. Ini karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini benar-benar kami rasakan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami serahkan persembahan kami di masing-masing keluarga kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang tidak sesuai dengan pemberian Tuhan. Tetapi kami mempersembahkan ini dengan ketulusan hati kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga menjadikan kekuatan di dalam pelayanan kami. Pelayanan terkhusus GKJ Boyolali. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kegiatan kami ini selesai Tuhan, akan kami tutup dan akan kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Burin telah berdoa syafaat, dan kita boleh mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan menuntun kita dan Tuhan menyertai dan membuka mata hati kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita mengucap syukur dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar, bait 1 dan 3.